Oke guys, kita dari FAI official lagi fotografi hantu Indonesia. Hari ini kita akan mau membahas tentang beberapa tempat-tempat yang angker bersama dengan nih hostnya nih. Ini sebenarnya hostnya dia nih. Ya, oke. Sekarang kita mulai dengan gue sendiri Andri, yang ini teman gue Sila ya. Nah, hari ini kita bakal membahas tentang beberapa tempat spot-spot di mana kita tahu ya semua tempat itu pasti ada penghuni yang tidak terlihatnya. Nah, kita bakal bahas satu persatu nih. Jadi FAI ini sebenarnya ya gitu buat fotografi tentang hantu itu. Nah, sekarang kita akan langsung ke ya teman gue FAI di FAI yang bakal dia dong. nggak usah dia dulu ya ini. Jadi buah sih dia ini. Intinya sekarang kita pengen bahas tempat-tempat horor yang udah pernah teman-teman dari komunitas fotografi hantu Indonesia udah pernah kunjungan ya. Iya, silaturahmi ya. Ya silaturahmi dengan yang tidak terlihat itu. Tapi buat yang malam ini nih, kira-kira mau bahas tempatnya gimana nih? Nah, gimana nih? Gue kayak ini tahu mau kelas tempat. Iya, nggak apa-apa emang kita tujuannya kayak begitu ya. Iya. Oke, mulai aja, Sal. Enggak, ceritain dulu. Maksudnya salah satu. Lagi nanya tiba-tiba. Iya. Ya bang gitu. Oke. Iya. Jadi gimana? Kita mau mulai yang tempat spot mana dulu yang soft dulu, baru yang ke middle, langsung ke hard gitu. Tapi gue lebih penasaran yang ngebuat ya apa ya kayak terngiang-ngiang terus sama Kasela nih. Karena kan Kasela sendiri juga yang ngelukis juga kan, yang lebih paham lah, lebih tahu gitu. Kira-kira gimana tuh? Ini sih gue karena banyak kan kita udah beberapa tempat, cuman ada satu tempat yang kalau dilihat secara flashbacknya itu membagongkan. Oke. Karena tempat itu tuh pas gue flashback itu ada kayak apa ya? Siapa tuh? Tragedi di situ. Oke. Ini di gue nggak mesti sebut tempatnya kan ya? Nggak usah. Jangan. Kalau pabrik, kalau rumah gitu aja bilang. Ini dulunya sih dibilangnya villa. Oke, villa. Dicat apa? Terus? Kenapa? Enggak. Ya, terus gimana? Ya tadi gue nyampe mana? Villa. Villa. Dicat itu. Terus gimana? Pas kita ke sana itu nggak kayak di tempat-tempat umumnya ada security-nya. Itu kita masuk tuh selonongboy aja gitu. Padahal itu benar-benar yang lokasinya luas banget dan udah terkenal banget. Cuman emang itu dia di pinggir jalan banget. Jadi Serius? kalau pokoknya nanti kalau misalkan lewat puncak itu ngelewatin sih sebenarnya. Karena itu satu jalur kan. Di pinggir jalan dan ciri khasnya tuh dia pagernya gede banget. Jadi kayak lu kalau misalnya suka nonton film-film horor, itu kalau misalnya kita masuk mansion gitu. Dia rumahnya di mana atau pagernya di mana gitu kan. Ya, luas banget. Iya, dan itu kayak gitu benar-benar pagernya tinggi, hitam. Terus kita masuk tuh masih jauh, kayak gue nyari vilanya mana gitu. Ternyata vilanya masih ke dalam lagi. Oh buset. Jadi waktu itu masih berbentuk jadi dari pagar nih. Berarti lu lihat hutan dulu kiri kanannya gitu. Enggak hutan sih, kayak halaman, tapi itu luas banget halamannya. Dan itu yang membagongkan itu nih, membagongkan pertama ya, itu dia deket kali. Jadi villa utamanya tuh, jadi ini pagar, kita masuk lagi lurus dan kita belok kiri tuh villa pertamanya. Jadi itu ada aslinya ada 4 villa. Nah itu villa pertama di sebelah kiri. Ternyata ada lagi jalan ke bawah. Jadi dia modelnya tuh kayak bukit-bukit gitu loh, jalan ke bawah. Nah itu yang deket banget sama kali, dan itu tuh bener-bener kalinya deres banget. Lo bayangin kalau ada villa depannya tuh bagus. Jadi pas turun yang gue gak deket kali itu kanan kirinya bambu dong, bener-bener yang bambu segede-gede. Oh merinding kayak gue ceritain. Segede-gede. Merinding kan? Iya. Kayak bambu. Ntar nular gue hari. Nah itu jadi pas itu turunan kan ada bener-bener ada tangga, cuma emang tangga turun, terus villa kedua di bawahnya sini. Nah kita mau ke villa 3 tuh harus
belok kiri lagi, dan itu yang benar-benar deket kali. Jadi aslinya itu ada jembatan di di tengah-tengah kali itu buat menghubungkan Villa 2 sama Villa 3. Jadi Villa 3 itu sebenarnya seberangnya. Nah pas sayangnya pas kita kesana itu jembatannya udah hancur banget. Itu jembatannya jembatan bambu lagi. Jadi kayak yang ya gue nggak yakin itu bakal dibenerin juga sih. Maksudnya kayak mencekam gitu loh. Usianya pun kayaknya gelap karena kanan kirinya bambu. Bayang itu villa aslinya. Jadi di sebelahnya itu Villa 3, nggak jauh dari Villa 3 ada Villa 4 gitu. Oh udah 4 ya? Sampai 4 ya? Sampai 4 Aslinya ada 4. Kejadian yang gue lihat di sana tuh ada apa ya, ada 3 orang laki-laki masih muda itu hilang di situ. Oh oke. Terus itu secara, sorry gue potong, itu yang hilang itu secara goib apa emang benar-benar udah pernah masuk pemberitaan di situ? Masuk pemberitaan. Masuk pemberitaan, berarti ini ya? oh pas meninggal Minggoy guys, Minggoy. Itu jadi kalau misalnya gue flashback itu cerita awalnya, aduh gue nggak intinya aja langsung enggak, cuman emang harus dijebarin kronologinya lah. Oke. Jadi Gimana? kenapa anda merinding? Merinding coy. Ini coy gue Itu sama nih. villa ternyata dulunya itu punya 2 orang Chinese Bogor lah. Oke, iya. Sudah keturunan Tionghoa gitu kan. Terus Yang gue lihat itu dia suami istri nih, belum punya anak, bahagia banget tadi. Terus entah kenapa gue nggak tahu deh ceritanya, cuman waktu pas gue flashback itu kebetulan ditunjukin sama yang di situ tuh red ular. Si rumah ular ada, nanti ada tulisan itu dia nunjukin kalau dulunya itu villa yang bener-bener emang bagus banget, dan ada kayak playground gitulah, ada kayak taman kanak-kanak gitu ya, ya. buat main anak-anak. Jadi pas suatu hari dia datang ke villa itu, dia menemukan suaminya yang dia sayangi itu selingkuh. Sama orang yang ternyata dia kenal juga gitu kan. Jadi ternyata teman makan teman. Dan itu sebenarnya udah lama banget. Iya. Gue ya nggak habis pikir sih. Terus aduh, gue mau cerita antara takut sama gimana gitu ya. Makanya asal intinya apa gitu? Iya, dia ternyata udah lama, udah bertahun-tahun selingkuhnya, dan bertahun dia itu. Dan akhirnya si istrinya ini kesel kan, dendam karena dia merasa dihianati oleh 2 orang yang dipercaya kan. Akhirnya dia ke dukun lah. Lu tau kan? Mainnya. Masalah itu dukun, terus kata dukunnya udah kamu ini aja. Jadi ada satu ilmu yang jadi bisa dipelajari juga. Jadi kayak bisa lu nggak dukun. Lu mau bayang? Ilmu dukun. Dan dukun-dukunnya itu yang kok masih yang pakai dukun lagi, gue bingung juga. Ilmu Makanya dukun. kan gue ngebayangin kayak kenapa larinya ke dukun gitu kan. Iya, kan bingung gue. Kenapa dia selesaikan sendiri gitu kan? Dia ngobrol gimana gitu kan si istrinya sama suaminya gitu. Mungkin karena dia udah kesel banget deh ke dukun, terus dukunnya udah kamu ngilmu kan. Terus. Dan akhirnya ya udah beneran dia ngilmu, si suaminya itu meninggal, selingkuhannya juga meninggal, dan akhirnya si yang ilmu ini berubahlah dia jadi apa yang dia ilmuin, jadi ular. Jadi ternyata si rumah ular ini yang gue temuin, yang gue lukis dengan cerita juga, itu tadinya seperti kita manusia. Iya, cuman dia punya dendam segala macam, larinya ke dukun, jadi dia kayak gitu. Nah itu cerita pertama. Baru satu guys. Iya, Baru satu tuh. Karena gue liat ada pas kita ngecek lokasi yang mau jembatan itu, gue liat ada satu keanehan, karena pas gue coba nyebrang itu kan
jadi masih ada beberapa bilah bambu yang bisa dilewatin gitu jalannya. kan. Cuma tengahnya udah bener-bener bolong banget, nggak bisa gue. Itu gue kayak ngeliat ada tragedi yang gue bilang. Jadi tuh tadinya si 3 orang ini datangnya bareng-bareng sama temen-temen yang lain, kayak pengen biasa nyewa villa gitu kan. Cuman link ya cuman terus? Si 3 orang ini tuh ini ya bandel gitu ya. Ya selengan gitu kalau misalnya ngomong nggak kita juga bertiga. Ya, kita kan bertiga kan? tapi saya cewek tidak Oh, cowok. iya. Oh iya, baiklah guys. Terus Suatu sore mereka jalan-jalan ke arah kali itu. Jadi tuh sebenarnya kalau kalinya jembatannya itu utuh, itu tuh dia ada kayak buat turunan gitu loh. Jadi yang pas ujungnya tuh rada landai bisa ke kalinya gitu. Kalau di ujung. Mereka main lah sampai ke ujung, terus sampai ke kali itu yang deket pohon bambu. Di situ ternyata mereka nyetel film-film porno gitu lewat HP. Tuh ya, dengerin ya. Cuman posisinya di pinggir. Gue nggak habis pikir di pinggir kali. Gitu. Emang ada kayak batu-batu, mereka sambil ketawa-ketawa sambil nyetel film. ya itulah ya, film biru ya. Terus sampailah mereka ngobrol menghayal masalah itu juga. Masalahnya si ratu ularnya itu posisinya di situ. Jadi kalau yang goib itu kan suka sama yang air yang ada di memang karena air itu sumber kehidupan ya. Yang lembab, apalagi tuh dekat pohon bambu yang lebat banget. Mereka nggak paham tuh di situ ada si ratu ularnya. Nggak suka lah dia kan, udah tingkahnya kayak gitu, omongannya juga kayak gitu. Nggak tahu gimana mereka tuh kayak ada yang dorong gitu loh ke tengah kali. Itu kalau misalnya logikanya kali itu kan centek ya. Gue nggak paham gimana caranya mereka ke tengah, terus tiba-tiba kepleset jatuh. Dua orang itu hanyut. Dan satu orang itu tuh masih di situ. Jadi sebenarnya masih ada mayatnya di situ di kali itu. Gitu. Dipendam. Jadi kayak ketarik gitu, dia dipendam di kali. Ini gue cerita mungkin buat banyak orang, buat yang awam tuh nggak masuk akal ya. Cuman ya gimana ya, goib kayak gitu cara kerjanya gitu kan. Ya makanya kalau misalnya ke tempat-tempat kayak gitu yang kita nggak paham, apalagi ya lu tahu maksudnya di situ tuh penghuninya banyak, mendingan jaga sikap sih. Iya betul. Ya logikanya mah kalau kita berkunjung kemanapun itu ya harus permisi dulu, guys. Gitu. Permisi dulu guys. Nah itu satu itu dipendam situ, yang 2 hanyut. Tapi 2 itu ditemuin. Ditemuinnya udah di mana, di kali mana gitu, dan meninggal. Udah hanyut ya kemarin. Jadi 3 orang ini sempat viral, sempat masuk pemberitaan media lah ya. juga, iya. Pemberitaan lah ya. Dibilangnya tiga orang itu meninggal. tapi kan tadi maaf gue potong, yang satu itu kan masih ada di situ kan. Itu jasad. Biasanya. Ya udah meninggoy tiga-tiganya. Cuma satu itu dipendam di situ. Kalau kata si ratunya itu ya buat makanannya dia. Karena siapa suruh kayak gitu tindakannya gitu. Jadi gini guys, kalau misalnya ini kalian follow aja di IG-nya FHI ya. Yang cerita di sana tadi, gue juga lagi nyari nih di mana. Ada. Yang mana sih? Ini kan. Ya tanggal berapa tuh? Enggak, ini mah. Bentar ya. Bentar kita cari dulu ya, bentar ya. Temzi. Yang depan ini dia nggak langsung depan lukisan gitu. Nih. Oh yang ini. Tanggal berapa nih? Oh iya, kalian cari yang tanggal 11 Agustus ya guys. Gue jangan tunjukin dulu. Tanggal 11 Agustus. 11 Agustus nih. Nih yang ini nih. Cari di FHI. Nih ada petanya nih. Nah itu ceritanya dari Sela tadi ya. Itu dikasih tahu. Nah ini nih. Ini Yang lagi kita ceritain. Oke. Sekarang kita mau
kita kasih tahu, saya coba kasih tahu yang wujudnya kayak gimana tuh ya si ratu ular itu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, di IG-nya udah kita tampilin nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Coba kalau ini coba lihat di IG FAI deh. Lebih jelas. Official FAI ya. Lebih jelas. Iya, ini namanya Nama siapa nih? Ratu Dalu Jingga. Dalu Jingga. Namanya keren banget ya, kayak putri-putri kayak gitu ya. Namanya Keren amat. dipanggilnya Ratu Jingga. Nama lengkapnya itu Dalu Jingga. Keren amat gue bilang. Terus ada lagi nggak Sel? Yang agak gimana gitu, yang tempatnya tuh yang gangguannya tuh bener banget, kayak misalnya diganggu lah, apa maksudnya kayak ada suara lah, ada yang pokoknya bikin takut deh. Iya, itu di pabrik miras. Cuman gue waktu itu ngelukis, cuman gue ngelukisnya di selembar kertas. Dan habis gue ngelukis itu gue nggak gue maksudnya gue gulung, gue selotip itu nggak mau gue buka lagi karena itu makhluknya yang gue lukis itu benar-benar yang energinya paling kuat di situ. Dia sempat datang ke mimpi gue juga. Jadi kalau misalnya ngebahas ngelukis gaib itu sebenarnya nggak sembarangan. Itu kita pakai energi dan itu capek banget. Posisinya waktu pas gue ngelukis itu di rumah, di kosan. Tapi pas karena posisinya waktu gue hunting itu nggak bawa alat-alat kayak gini. Tapi gue ngomong nanti kalau misalnya saya balik, saya melukis itu boleh ya. Jadi kalau kayak gitu kan mesti izin juga dulu sama yang bersangkutan melukis. Dia bilang boleh gitu. Masalahnya gue nyampe kosan itu nggak langsung gue lukis. Gue ya namanya orang capek kan, buat buat tempat lah segala macam. Cuman dia datang di mimpi tuh nagih, mana udah jadi belum lukisannya gitu, istilahnya gitu, dia nagihnya gitu. Gila ya guys, demi teh nagih lukis. Apalagi kita ditagih duitnya sama teman ya, lebih galak kan dia daripada kita. Ditagih setan. Tuh, setan aja nagih guys. Tuh coba, kalau kalian ditagih duit, galakan dia daripada kita. Iya. Terus akhirnya dan itu belum sempat diupload di JMHI, ada di IG gue yang khusus buat lukisan sih, gue naruhnya di situ. Itu dia bentuknya kayak, kalau kalian tahu iblis yang namanya Baphomet. Baphomet yang begini kan? Itu tangannya gede. Siapa di sini penganut satanis? Ini ada yang angkat tangan di belakang layar nih, Om Ibra. Seru banget. Itu di belakang kita ada satu lagi teman kita. Dari tadi udah kayak udah bertiga aneh aja gue. jadi bentar lagi berubah jadi Baphomet. Baphomet. Bertanduk dulu ya. Oke, terus gimana Baphomet? Itu energinya bener-bener yang gue baru itu kedua kalinya sih gue ngelukis yang segede itu energinya. Dan bener-bener sampai mimpi untung mimpinya nagih gitu kan, cuma lagi doang, bukan ngapa-ngapain. Cuma pas gue bangun itu saking capeknya gue mimisan. Serius? Bener-bener saking mimisan itu energi kuat banget tuh pasti. dan demam gitu, percaya nggak percaya ya. Cuman gue emang bener ngerasain itu. Dan ya udah gue mikir kalau misalnya dia sampai datang ke mimpi terus gue belum selesai, dia besok bakal datang lagi dong. Ya nggak mungkin juga bakal terus-terusan gue biarin. Ya udah, akhirnya pas gue bangun itu hari Senin, jadi kan kita huntingnya Sabtu sampai Minggu. Seninnya gue mulai ngerjain, gue lukis, gue selesai itu enggak seminggu, itu gue ngerjain seminggu karena tempat penelusuran paling seram itu di daerah mana sih kak? Tempat penelusuran paling seram di mana ya? Itu di mana ya? Kalau dibilang sih kayaknya ada di satu daerah di Pondok Cabe. Jadi kayak semacam mini cluster gitu yang dimana di dalamnya itu kayak ada 4 atau 5 perumahan gitu. Nah itu kita banyak banget ngalamin experience yang gak enak, terus itu tuh banyak banget gitu. Kayak misalkan kita lagi rame-rame nih di situ, terus tiba-tiba kayak dari atap salah satu rumah tuh ada bunyi jatuh yang kenceng banget, kayak bunyi apa ya, mungkin kalau orang mikirnya kayak jatuhnya tuh kayak buah nangka jatuh gitu kan, jatuhnya tuh guling-guling gitu, kayak
ketika jatuh ke tanah itu nggak ada benda atau objek yang mampu menghasilin bunyi sekencang itu gitu. Yang ada cuma kayak buah kecapiran kecil gini. Tuh ada lokasinya sama. Kalau di ini apa ya? Lo ada pengalaman nggak sel di Pondok Cabe sel? Lo nggak tahu apa sih Pondok Cabe itu? Pondok Cabe mana? Pondok Cabe, rumah kaca. Karena waktu itu belum ada. Oh belum ikut lo ya? Iya. Belum ikut gue. Kalau yang serem di mana? Kalau yang di mana? Kalau kan gua tuh Pondok Cabe tuh yang di apa Tangsel ya? Gue di pabrik miras itu udah pertama kalinya ikut nanti sama FHI. Itu yang gue bilang gue gambar barcode met lokal ala Citerup kan. itu masalahnya di situ di tempat yang sama juga tuh gue mengalami benar-benar interaksi yang sedekat itu karena posisinya itu di lantai 2. Pas kita mau turun itu kita bertiga. Kebetulan satu orang itu bule sih kan, lagi ngerokok. Nah kayaknya yang si demitnya nih ngincer rokoknya sih. Karena pas kayak Ibran lagi ngerokok gini itu kan yang bener-bener nyamber bola api ketemu rokok. Jadi nih kita mau turun nih karena itu posisinya ini kan asap nih, terus ada gitu. enggak, posisi ini kita berjajar nih tanya satu-satu gitu kan karena itu tinggi. Eren paling belakang karena dia tinggi nih ya. Dia bilang, "Udah kalian duluan sih di belakang gitu. Saya paling berat soalnya kan paling lama jalan udah kita jalan-jalan." Ternyata ada yang itu bola aku nyamber pas banget di deket Eren kan, zut, dan itu bener-bener yang lewat gitu. Itu tuh segini kuping gua. Dan gua liat bola tuh bola api. Serem banget ya. Itu bertiga semua ngelihat, ngerasain tuh kabur gitu, nggak peduli tuh tangganya rapuh atau enggak. Kalau gue bisa langsung gue loncat deh. Nah itu bener coklat, tempat paling serem selama Pondok FHI itu daerah mana kak? Dari masing-masing kita tuh punya pengalamannya beda-beda punya tempat masing-masing gitu. Ada gitu loh. Jadi kayak di kayak tadi gue cerita tadi tuh yang kata kayak di Pondok Cabe itu gue pribadi itu waktu gue masih FHI sekitar tahun berapa ya 2017an lah itu. Sela juga yang baru gabung di awal tahun ya, tahun berapa? 2021 ya, Januari 2021 gabung. Itu di daerah Bogor kayak pabrik bekas pembuatan minuman keras gitu, pabrik miras Santika kalau kata Mama Ira. Tapi pernah nggak sih datang katanya serem tapi ternyata positif semua katanya rezekinya? Tuh kata itu. Ada nggak positif sih, cuman dibilangnya better. Itu waktu di Cimandala. Karena kalau gue pribadi gue datang ke Cimandala aja tuh udah sampai 4 kali. Jadi itu yang di dapur ya? Iya. Ada orang? Oke. Nggak ada bayangannya. Iya. Kalau pas di Cimandala itu 4 kali karena sekali sama FHI, 3 kalinya itu gue nemenin teman-teman gue yang youtuber. Oke. Jadi saking 4 kalinya, jadi pas kesana ya nggak tahu gimana tuh better energinya. Cuman gue nggak bakal bilang di semua lokasi itu bakal ada yang maksudnya positif semua, kecuali rumah ibadah ya. Rumah ibadah itu positif semua. Cuman kalau misalnya tempat hunting yang kita datangi kan bukan rumah ibadah ya. Iya pasti bukan. Itu tempat-tempat angker itu selalu ada positif dan negatif. Karena mereka itu kan modelnya berkoloni gitu, punya apa komunitas sendiri. Gitu. Nih gue agak-agak tertarik nih guys sama yang ini nih. Nih. Kak liatin dong buku itu, sini. Ini. Nih bukunya nih salah satu sosok yang digambar oleh Kak Sela nih, ya kan mungkin. Nah, Jalan kan?
Kaget. Itu. Tadang. Kalian tahu ini apa? Tahu ini apa? Karena Lalalala. waktu pertama kali ketemu itu. Nah, ini penelusuran di mana nih, Kak? Nih, foto ini penelusuran di mana nih? Mau ceritain nggak nih? Itu di kosan angker Margonda itu. Di Margonda kosan, Depok. di kosan angker di daerah Ada ceritanya Margonda. nggak tuh katanya? Ada ceritanya nggak Ada katanya? ceritanya nggak tuh, Kak? Itu yang mana yang si itu? Yang itu, yang ini, yang tadi. Tadi ini. Yang ini. Ada itu dia jadi Coba ceritain. apa? Mati di situ. Orang sih bilangnya bunuh diri sih, cuman Oke. kalau yang dia bilang itu dia dibunuh dengan cara digorok lehernya itu sama pacarnya. Biasa cerita-cerita yang ujung-ujungnya sama orang terdekat gitu. Iya, iya. Sosok itu tuh dulunya dibunuh sama orang terdekatnya, digorok lehernya. Ini kayak sosok ini juga gitu. Itu dia bawa sesuatu ya. Tinggi hitam itu makhluk apaan kak katanya? Tinggi hitam yang mana? Tinggi hitam yang mana? Hei. Ada yang hitam nggak? Yang ini kan nih. Yang ini kan? Ini, Yang ini. maksudnya ini bukan? Atau yang Yang mana? Yang hitam Ini mana? yang mana? Ini. Oh, yang ini. Maksudnya saya pernah lihat yang nyata. Oh, maksudnya dia cerita pengalaman dia bilang gitu. dong. Iya. Saya pernah lihat gitu maksudnya. Ini kulkas siapa yang kita ketemu pocong? Oh masih. Oh iya, kulkas siapa? Iya. Iya. Ini hostnya nih. Oh, Pakai nama aku, bilang kulkas. dong, dia gitu kan. Apa tadi pertanyaannya sih Mama tinggi hitam gitu mau apa? Jadi banyak yang tinggi hitam. Banyak. Apa dulu nih dia berbulu kah atau Deskripsinya apa? Berbulu, tinggi atau Bahkan- gepeng gitu dia ini. bahkan pocong pun ada yang hitam. Nah, pocong ada yang nggak semuanya selalu warnanya putih guys. Ada yang hitam, ada yang merah kan. Hitam banget tinggi. Katanya, saya nggak tahu itu pas mati lampu sekilas lihat tinggi hitam. Ya terus itu mah Itu bayanganmu sendiri kali. Bayanganmu dan masa lalu. masa lalu. Iya ya itu sulit menjelaskannya sih. Tinggi banget katanya, nggak itu giginya putih katanya. Itu orang Afrika. Rasis lu. Kan orang Afrika doang, kan gua nggak bilang rasis, itu orang Afrika doang. Oh. Ini kan orang Afrika. Iya sih. Hitam. Iya sih, bener. Dia ada yang putih. Nggak itu dia tinggi banget berbulu tidak. Oke, coba kita balik lagi nih. Berbulu nggak kalau berbulu? Kalau tuh ini- Kalau nggak ada pertanyaan kita ini. Kalau ini namanya Megasedramon. Megasidramon. Digimon kali ya. Digimon. Emang ada ya? Ada betul, Megasidramon. ada mirip banget. Sedramon. Makanya gue bilang Sidramon. Digimon nih, gue bilang. Coba lihat Sidramon. ini dulu. Eh. Bukan bener kan di dunia fantasi itu sebenarnya ada di dimensi. Iya. Masuk safari dulu. Belum set. Apa? Belum setrum. Dibilang belum yang bisa setrum tau nggak? Ada itu maksudnya belum listrik ya. Bisa sih bisa jadi. Kulkas sih Kulkas sudah apa ya? namanya kulkas aneh nggak wajar nggak masuk akal. Itu saya lihat pas di rumah nenek saya di Bandung di lantai bawah pas saya lagi minum. Digimon, Digimon. Kayak gitu, mirip Tapi guys. nggak ada mukanya kok. Iya, kalau ini kan agak aneh. Mana sih? Mana sih? Buka slide Apa pertanyaannya? Udah. Apa pertanyaannya? Itu saya lihat. Yang tadi mirip ini kan guys. Kalau kalian pecinta Digimon, kalau Digimon pasti tahu ini apa. Ini adalah si Dramon. Itu anjing mirip banget. Coba kasih tahu. Mirip nggak? Ini Mirip ya? ini Human yang tadi nanya ini bukan sih? Iya. Yang enggak. ada yang ada. Tuh coklat naga. Dan sekarang dia bilang gini katanya, itu saya lihat pas di rumah nenek saya di Bandung di lantai bawah pas saya lagi minum apa? Oh iya, oke lah. Ini yang tadi bilang Ada tuyul keberapa Dia bukan? juga. Naik cerita bisa kok ceritain di PM biar. Ya nggak apa-apa, cerita aja. Jadi kita bisa ya konsultasi mendadak lah. Diceritakan di VN biar jelas. emang ada- Bukan handphone gua cuy. Oh, dia Itu apa gue?
Ini. Oh yang itu, sorry gue. Enggak VN, emang ada VN ya? Voice note. Enggak, maksudnya naik. Enggak itu loh si Human. Iya, kalau yang nyata itu yang tadi. Oh, wah pengalaman horor banyak sebenarnya di dunia nggak saat ngetem. Tapi next aja, soalnya lagi dijual ya nggak apa-apa. Wah pengalaman horor banyak sih sebenarnya. Oke. Oke, jadi baik lagi ya. Oh iya, jadi gini guys. Jadi kita kalau misalnya ada cara khusus gak nih kalau misalnya mau ngefoto mereka gitu kan? Kalau gimana gitu? Ada trik-triknya nggak sih gitu? Ngefoto mereka gitu. Gimana Im? Ada nggak Im? Oke. Kalau trik khusus buat moto mereka sih ya yang gue bilang tadi dari awal ya. Tuh kalau buat kayak yang dimana kalau di FAI itu kayak tadi gue jelasin tuh yang manusia itu punya sensor yang dimana ketika lu ngerasa gak nyaman akan satu lokasi yang asing, lu gak nyaman. Nah kalau sama FAI itu dipergunakan untuk menjepret foto. Jadi kan biasanya kalau kita udah nggak nyaman satu lokasi yang tadi gue bilang kan energi itu dipendarkan oleh si jin tersebut, si makhluk halus tersebut ya, dia udah membuka kayak ngasih energi gitu ke orang-orang itu, ya kan, ngasih energi ke orang-orang itu, takut itu. Nah kalau sama Eva itu dipakai kita tuh jepret di situ, jadi biasanya kita bakal dapet suspek begitu caranya gitu. Jadi kita memanfaatkan rasa takut yang diberikan oleh sosok tersebut untuk kita foto aja sih. Yang isinya nanti. Oke, baiklah. Isinya juga kalau luar. Isinya. Yang sebelum pakai ini dulu baru. Oke. Jadi itu ya guys. Trik-triknya mau foto mereka, jadi pakai intuisi juga ya. Berarti ya intuisi kalau misalnya kalian takutnya berarti di situ tempatnya biasanya kayak gitu. Kalau kita takut malah kita cari gitu. Iya, Semakin kita takut gunakan intuisi ketakutan kalian, berarti kalau di situ berarti di tempat di situ gitu loh. Jadi kalian datangnya takut dulu nih, pura-pura takut. Tapi nanti kalau pas sudah di lokasi bermainlah dengan mindset. Iya. Iya. Bisa, Takut gitu. aja yang cukup pura-pura, asal jangan perasaan kalian dan pura-pura. Yang benar dengan perasaan ya. Apa katanya? Kalau Eva itu emang orang-orangnya peka sama aura setan gitu, atau ada yang bener-bener? Oh enggak, saya enggak peka sama perempuan sama wanita gitu. Kalau aura-aura gitu saya enggak bisa gitu. Saya pekanya sama Terima kasih. Apa lagi siapa ya? Kan enggak. peka sama wanita enggak tuh, tergantung sih ya. Kalau untuk wanita yang dituju kita berusaha untuk peka sih. Asik, kita kan ya. Kalau bukan untuk wanita yang dituju kita berusaha peka. Maaf om, tapi nggak peduli sama perempuan. Ya iyalah, ngapain lo peduli sama gua? Kepekaan si om sih ya nggak apa-apa be. Kamu sih tadi mau. Nggak tadi dia nanya ya. Saya juga tahu. Masa dijawab lagi, Saya juga saya nggak tidak peduli. mau peka sama be. Apa sih be? Itu buat si ini, buat Ibra kan pasti. Be ini sentimen sama Ibra ya? Iya be itu emang so sentimen mulu, nggak ada senang-senangnya. Apa sih be? Padahal gue baik-baik aja. Oke, lagi nih, si Yuman. Kak, hantu ke keset ada kayak keset ada enggak? Keset apaan? Keset itu kaki. Keset itu maksudnya apa? Lu pakai bahasa Sunda ya? Keset itu naon? Apa? Kayak keset itu naon? Sok, eta jelaskeun kumaha keset itu naon? Nah ini kita nggak apa-apa berisi gitu. Tahu. Udah lah bisa kan? Apa bahasa Indonya? Sok kumaha jelaskan kumaha bentuknya kumaha aya buluan atau gepeng itu kumaha sok ya aku kumaha juga Hafal bahasa Indonya. jelaskan eta bentuknya Ngesot ah enggak Pos newbie ya Kak Aniki.
Iya, aku kan biasa nggak pernah nge-host. Biasanya jadi artis. Ini kok dikirim undangan ditolak? Kayak kaset. Kasetnya naon? Kaset berarti ini ya nulis syarat-syarat lain. Eta mah susurnya sana tuh. Betul enggak? undang lagi ya si Udah, bukan. Ditolak loh. kerja lagi nanti kata. Kita lagi ke siapa? Kenapa sih coklat pagi? Musiuman. Selamat datang and stay enjoy. Ya kan? And feel the creep. Gitu dong harusnya. Dan rasakan kesakitan. Gitu dim lu. Stay and enjoy. Feel the creep. And welcome to Iluminasi. Kombinasi sih. Iluminasi. Apaan? Enggak. Kenapa? Waduh. Sesuatu lu ya? Enggak ada yang nyanyi kan? Enggak ada. Wah, Iya. Oh, iya. suara apa nyanyi apa? Denger apa? Welcome to Paradise kan? Sorry nyanyi. Iya. Welcome to gua Paradise. sih. Ini Sarah. Gue jadi kita gitu. Mau Sarah nih satu bikin orang merinding. Ini ada yang mau ceritain nggak atau misalnya sama yang lain nggak? Soalnya ini udah mulai pagi nih, 1:30 nih mulai. Artis papan betis. Jadi intinya setiap tempat tuh pasti ada guys. Nah kalau kalian misalnya Misalnya nanya apa? nanya apa nih? Nanya apa sih? Ini kucing Oh, saya artis kayak apa, kesurupan. Om? Kucing sarapan atau ke kaset? Asik. Aku nggak pernah tahu saya artis apa. Emang kalian nih kayaknya nggak pernah nonton, nggak pernah apa ya, kalian nggak ada aplikasi YouTube ya? Nggak ada ya? Ya. YouTube kalian ada YouTube for Kids ya? Hah? Oke guys, kids. Berak, buat kamera, berak, buat kamera. Enggak, kita posing buat kamera. Hah? Kurang sana mundur. Enggak, gue memang nggak mau masuk. Lo ini di sini. Gue memang Ini lo bentar. Posing buat itu. Kan tadi openingnya apa? Di sini buat posing kamera. Oh, Kania kenapa sih marah-marah? Oh, jawabnya baik-baik kok. Sabar Kak Kania, iya sabar Kania. Artis Ya. yang fansnya hantu Jadi, semua ya kan. Intinya kita sampai sini dulu untuk yang ininya. Ini enggak untuk Ini nggak off. untuk Ini YouTube lagi yang hari lanjut. kali ini dia dengan Landing Radio. Jadi sampai sini dulu. Nanti ketemu lagi nanti di selanjutnya ya, di YouTube selanjutnya nanti sama kita sebenarnya berempat, cuma infonya lagi ini dulu, oke? Dadah. Dadah. Ayo lanjut guys. Nah, emang Artis itu bisu. mau dipublish juga. Artis Iyalah. bisu.